kaum muslim. Sepanjang tujuannya adalah melindungi Islam dan syariahnya, maka bisa menggunakan sistem apapun. Karena pada realitasnya setelah kekhalifahan yang 4 itu sistemnya adalah kerajaan turun-temurun, hanya saja tetap diberi nama khalifah atau khilafah sebagai simbol bahwa itu adalah bendera yang diikuti oleh kaum muslimin. Ya, itu pendapat ana, wallahu alam, Pak Dokter. Enggak. Oke, terima kasih. Syukran, luar biasa sekali Ustaz Mustafa nih. Saya berikan kesempatan, mungkin ada yang mau membantah atau mungkin mau memberikan komentar yang lain tadi dengan pertanyaan yang sama. Kayaknya Ustaz Musli sudah siap nih, Ustaz Musli Udin nih, untuk menyampaikan. Silahkan. Dengan pertanyaan yang sama. Jadi sebenarnya sistem yang paling ideal di dalam Islam itu kekuasaan itu seperti apa? Kayak kita batasi apa, tapi silakan Ustaz Muslim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan kepemimpinan itu, bahwa di awal itu al-khilafah ala minhajin nubuwah, kemudian berikutnya di situ dia akan dilanjutkan dengan mulkiyah, kemudian akan dilanjutkan jebar dan selanjutnya. Dan Rasulullah SAW sendiri tidak secara rinci menyebutkan harus seperti apa, tetapi yang jelas di situ disebutkan al-khilafah ala minhajin nubuwah. Artinya manhaj kenabian. Adapun penamaannya sendiri tidak harus letterlek dengan nama, entah itu dengan sebutan khilafah kah atau ada yang lainnya. Tetapi fokus kepada sistem yang diinginkan oleh Islam, target-target yang diinginkan oleh Islam. Itu target-target yang diinginkan oleh Islam di dalam sistem kepemerintahan itu diantara misalkan al-adalah, al-musawah, kemudian tasamuh dan yang lain-lainnya. Yang penting bagian itu yang tercapai, apa yang diinginkan oleh tujuan maqasid syariah itu tercapai, dan kemudian di situ ada landasan-landasan secara syar'inya, karena sekali lagi itu adalah merupakan sistem bukan berbicara istilah gitu. Sehingga kalau kita berbicara istilah, kita kadang-kala terjebak dengan istilah, sementara sistem dijalankan hal yang berbeda. Kemudian kita ribut saja di dalam istilah itu gitu. Maaf Pak Dokter, saya lagi batuk-batuk terus nih. Oh iya, nggak Batuk-batuk apa-apa. belum Oke. selesai. Yang nggak apa-apa, masih ada lagi. Kalau nggak nanti kita mau tanyakan, atau kita boleh juga. Tadi kayaknya kalau arahnya udah sama ya. Saya ganti lagi nanya ke Ustaz Musli juga nih. Salah satu dari tadi kan dalam karakter siasah syariah itu adalah adanya ahluhal wal akad gitu ya. Kemudian ahluhal wal akad itu biasanya melakukan yang disebut dengan wa amruhum syuro bainahum. Pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya beda antara syuro, musyawarah, dan demokrasi dalam 2 menit paling lama. Silakan Ustaz Musli. Ahlul hil wal aqdi, bahwa dikatakan ahlul hil wal aqdi ini orang-orang yang memang dipilih secara oleh kaum muslimin sendiri, yang memang mereka memenuhi sesuai dengan kapasitasnya. Bahwa ahlul hil wal aqdi itu bukan mereka mengangkat dirinya sendiri, tetapi orang-orang yang memang yang disepakati oleh kaum muslimin, mereka adalah orang yang kompeten di bidang itu. Secara ridha kaum muslimin memilih mereka, sehingga apa yang diputuskan oleh mereka menjadi keputusan kolektif kaum muslimin, karena mereka terpilih secara ridho oleh kaum muslimin. Berbeda dengan sistem demokrasi yang sekarang dibangun, yang sekarang berkembang. Artinya bahwa sistem demokrasi itu memang diserahkan kepada masyarakat yang notabene dengan tingkat kemampuan dan pola pikir yang sangat beragam. Sementara ketika berada di ahlul hil wal aqdi, tentunya dengan kepala yang berbeda, tetapi dengan jumlah yang relatif lebih sedikit, dan mereka berada di dalam kompetensi yang jelas. Sehingga syura mereka itu tentunya bisa lebih mu'tabar, bisa lebih diakui
ketimbang dengan yang diflur kepada masyarakat secara demokratis. Ala kulli hal tidak ada rotan apa akar pun jadi. Oke, terima kasih ya. Ya. Sekarang saya mau nanya ke Ustadz Heri atau ke Ustadz Nur Huda dulu nih ya. Kayaknya dua-duanya siap nih. Pertanyaannya dijawabnya karena sebenarnya kita ini jadi ngomongin politik ya. Padahal kita ada dimensinya itu sangat banyak sekali. Tapi nggak apa-apa. Masih pertanyaan masih berulang ke yang tadi. Kalau Ustadz Heri dulu. Ustadz Heri, sebenarnya tadi perbedaan antara syuro, musyawarah, dan demokrasi dalam konteks pengambilan keputusan dan juga objeknya. Saya ulang lagi pertanyaannya, jawab dalam 2 menit. Apa perbedaan antara syuro, musyawarah, dan demokrasi berdasarkan teknik pengambilan keputusan dan objek dari keputusannya? Silakan. Jazakallahu khairan, Pak Dokter. Jadi sepanjang yang mohon afan nanti kalau misalnya pendapat saya salah gitu ya, bahwa yang Anda pahamin seperti ini, bahwa syuro atau musyawarah itu adalah suatu proses gitu ya, suatu proses yang ditempuh oleh sekelompok atau sebuah entitas gitu ya, sebuah komunitas yang di dalamnya adalah orang-orang yang memang berkompeten di dalamnya untuk memutuskan suatu hal gitu ya. Nah, yang terjadi adalah bahwa mereka itu berdiskusi berdasarkan fakta, terus kemudian fakta itu di apa dalam hal ini mungkin butuh analisa, pertimbangan dan sebagainya gitu ya. Kemudian dari situ itu diputuskan mana yang terbaik atau mana yang kalaulah tidak semuanya terbaik, diputuskan mana yang mengandung resiko paling rendah misalnya gitu ya, membawa keburukan paling rendah gitu ya. Nah, itu adalah bottom line atau dasar dari bermusyawarah gitu ya. Sedangkan dalam demokrasi kalau menurut Ana, bahwa demokrasi itu sedikit berbeda dengan bermusyawarah, karena demokrasi itu lebih ke arah mana yang banyak itu adalah mana yang benar gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, mana yang banyak itu adalah mana yang benar. Artinya bahwa semua perkara itu atau perkara-perkara yang diputuskan itu bisa jadi ujungnya adalah semacam mana yang paling banyak pendapatnya untuk mendukung, mana paling sedikit pendapatnya untuk menolak misalnya gitu ya. Nah, suara terbanyak belum tentu benar sepertinya. Ini sangat tergantung dengan siapa yang memutuskan itu gitu kan. Kalau misalnya yang memutuskan itu adalah orang-orang yang mempunyai nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keagamaan yang kuat dan sebagainya, otomatis setiap keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang memang mendasarkan pada syariat-syariat tertentu gitu ya, yang koridor-koridor tertentu yang sudah dipahamin gitu ya. Tapi kalau yang memutuskan itu adalah orang-orang yang jauh dari nilai-nilai itu, kemungkinan yang diputuskan adalah juga keputusan yang salah gitu ya. Saya rasa itu yang menjadi perbedaan antara musyawarah dan demokrasi dari sudut pengambilan keputusan. Oke, ya, terima kasih. Sepertinya sudah tergambar. Jadi kalau teknisnya sebenarnya tadi ada 3 istilah. Yang pertama adalah syuro, yang kedua adalah musyawarah, yang ketiga adalah demokrasi. Dia masing-masing sebenarnya memiliki karakter gitu ya. Bahwa ketika syuro itu didasarkan kepada tadi ya Al-Quran dan Sunnah atau sesuai dengan Islam. Kemudian musyawarah itu adalah mufakat, kesepakatan baik benar atau tidak. Kemudian demokrasi itu adalah suara terbanyak gitu ya. Nah, sedangkan berdasarkan objeknya bahwa syuro ya itu hanya diberlakukan kepada hal-hal yang sifatnya itu dzonni, bukan qot'i. Ya, sementara kalau musyawarah dan demokrasi itu sampai yang ke qot'i pun dipermasalahkan, masalah lokalisasi, prostitusi, perjudian semua dimusyawarahkan dan didemokrasikan, tidak boleh disyurokan karena sudah jelas keharamannya. Oke, kita beralih, jangan ke politik terus lah ya. Kita ganti ke sains nih. Ke Ustadz Abu Hamad atau sama mau komentar lagi kayaknya nih, penasaran atau kita pindah ke yang lain nih? Ada Bu Musaiti juga nih. Oke, saya gantian ke Bu Musaiti dulu nih. Saya mau tanya nih.
Ya, saya tanya, ini juga yang sudah kita pernah rasakan di Indonesia. Menurut Bu Musaid ini, ya boleh tidak konteks Indonesia ini presidennya itu perempuan? Silahkan. Presiden ya, silahkan. Kalau boleh kenapa, kalau tidak boleh kenapa? Boleh? Boleh menjawab? Ya, silahkan. Seharusnya boleh Pak Dokter. Oh, boleh ya. Kenapa boleh? Bentar. Iya. Iya, karena kan kita udah merasakan juga gitu ya. Jadi sebenarnya pertanyaan lebih spesifik itu kepemimpinan seorang perempuan itu levelnya tuh sampai di mana gitu ya. Kepala sekolah, kepala desa, camat, bupati, gubernur, sampai presiden gitu ya. Eh, kita pindah dulu ke Ustaz Abu Hamad dulu deh. Ustaz Nurhuda, silakan Ustaz Nurhuda. Singkat padat aja, karena ini juga nanti kita pindah ke, saya mau nanya ke sains dari ilmu nih. Silakan Ustaz Nurhuda. Abu Hamad silakan. Gimana nih tentang levelnya sampai di mana sih kepemimpinan seorang perempuan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setahu Ana dokter, memang tertera dalam sebuah hadis itu, la yuflihu qaumun walu amrohum imra'atan. Tidak akanlah beruntung suatu kaum ketika menyerahkan suatu urusannya kepada seorang perempuan. Tapi banyak sekali kisah yang akhirnya perempuan itulah ketika diberikan amanah dengan amanah akan tetapi malah beruntung, kan? Misalnya seorang mujahid Mulatsam kalau tidak salah itu namanya Khonsa. Khonsa ya. Ketika Khalid bin Walid pun terkejut ketika membabi buta maju membawa pasukan, dikira laki-laki, ternyata perempuan. Perempuan ya, betul. Karena ditutup mukanya gitu ya. Tapi pada suatu kesempatan juga pernah Aisyah radhiyallahu anha, tapi ini kita tidak mengkaitkan antara beruntung atau tidak beruntungnya. Akan tetapi memang waktu itu zaman fitnah, oleh karena itu disebutkan oleh Ahlul Fitan, dan di masa-masa itulah Abu Dar itu menyendiri. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha punya inisiatif bersama Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, ketika mereka ini dengan para sahabat yang lain sedang menunaikan ibadah haji di kota Mekah, kemudian memotong perjalanannya Ali yang hendak menuju ke Kufah, sehingga terjadilah peperangan yang disebut dengan perang Jamal. Jamal, betul. Namun berdasarkan hadis ini, hadis tadi, la yuflihu qaumun. La yuflihu qaumun walau amruhum imra'atan. Akan tetapi banyak para ulama ini yang dimaksud dengan walau amruhum imra'atan ini, kalau seandainya kan tingkatannya adalah tertinggi itu dalam sebuah pemerintahan. Oleh karena itu dalam mahkamah sendiri, misalnya mahkamah itu memang pengadilan, di kalangan peradilan. Misalnya saja jumhur itu membolehkan kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya kaitannya dengan kisos, yang memang yang dikedepankan oleh seorang wanita ini adalah perasaan, sehingga nanti dikhawatirkan ketika menentukan sebuah hukum itu tidak objektif. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, ilah daripada hadis ini adalah karena wanita ini lebih banyak naqisatul aqli. Ini bukan merendahkan wanita, tapi memang pada dalam hadis itu kalau tidak salah hadis naqisatul aqli. Jadi kurang akal. Tapi dalam kenyataannya banyak juga wanita yang lebih berakal daripada laki-laki. Iya betul, iya betul. Dan hadis-hadis yang lain
Aisyah radhiyallahu anha itu termasuk perawi yang paling banyak. Betul. Perawi yang paling banyak apa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam beberapa kesempatan juga kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wanita ini banyak apa namanya yang dikedepankan adalah perasaannya. Sehingga ketika menentukan sebuah hukum itu tidak lagi objektif itu nanti dikhawatirkan. Nah, memang kalau seandainya kita melihat ke sejarah sendiri di zamannya Nabi Sulaiman, Bilqis sendiri adalah seorang raja wanita, ratu yang memimpin kaum Saba. Wallahu a'lam, Dokter. Jadi itu mungkin ya luar biasa. Ini karena Ustadz semuanya, jadi ceritanya itu panjang gitu ya. Jadi ngomong itu banyak, tapi nggak apa-apa sih. Saya senang juga. Oke, Ustadz Muslim mau ngomong kan? Silakan. Kayak kita batasi 2 menit, Ustadz Muslim. Silakan. Berkenan dengan itu, kalau Anda melihatnya dari melandasi kepada hadis yang lainnya dulu. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadris fa'ah. Betul. Ini berpijak kepada kompetensi terlebih dahulu. Berpijak kepada kompetensi. Apabila ada dua antara laki-laki dan perempuan dengan kompetensi yang sama, maka laki-laki yang didahulukan. Nah, ini sehingga arahnya ke sana. Tetapi apabila memang dalam kondisi tertentu tidak ada yang memiliki kompetensi yang mumpuni dan yang memiliki kompetensi itu hanya perempuan, ya perempuan, sebagaimana halnya di masa-masa Rasulullah SAW, misalkan Ibunda Aisyah, beliau memberikan kepemimpinannya, memang beliau berkompeten pada saat itu dibanding dengan para sahabat yang lainnya. Jadi dasarnya kepada kompetensi, dan tadi diperbandingkan antara yang memiliki kompetensi yang sama, apakah laki-laki atau perempuan, ya dilihat dari situ, dari kompetensinya terlebih dahulu, begitu. Jazakumullah khair. Oke, tadi belum dijawab nih. Kira-kira sebenarnya levelnya itu sampai di mana gitu? Apakah hanya sampai pokoknya yang nggak boleh itu adalah khilafatul uzma misalnya gitu ya? Khilafatul uzma itu nggak boleh gitu karena udah jelas gitu. Atau mungkin ini, silakan Ustaz Muhammad. Izin lagi, Dok. Kalau ya, Muhammad silakan. Izin lagi, Dokter. Itu yang pertama, khilafatul uzma tentunya. Kemudian yang kedua, yang memang ada nas sendiri gitu kan. Misalnya dalam imamah sholat gitu kan. Pimpinan sholat. Jadi itu juga sama gitu kan. Terus lagi yang pertama ada imamatul uzma, kemudian yang ada nasnya, meskipun itu bukan imamatul uzma, seperti halnya imam dalam jamaah sholat. Sholat, betul. Kemudian kepala rumah tangga juga sama. Kepala rumah tangga. Laki-lakinya itu adalah orang yang pendidikannya rendah, kemudian yang lemah secara fisik atau akal, tetap wanita adalah di bawahnya. Rasul itu mewanti-wanti, "Lau kuntu amiru ahadan bi an yasjuda li ahadin, amartu imra'atan an yasjuda li zawjiha." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wallahu a'lam. Oke, kalau level di masyarakat nih, Ustaz Muhammad, kira-kira sampai di mana nih? Apakah dari bawah RT, kepala desa, camat, bupati, gubernur, sampai ya menteri, kemudian juga presiden, masih boleh atau tidak nih? Ini kan ya nanti secara keilmuan mungkin jawabannya tidak, tapi secara itu kan beda. Kalau kita ke Ustaz Mustafa nih, silakan 1 menit, kita belum ke yang lain ini. Ya, kalau saya bukan karena sebagai laki-laki sih. Jadi untuk pimpinan yang usma itu udah pasti, berarti kalau se-Indonesia itu yang paling usma ya presiden. Sebaiknya bukannya ya, mungkin kita potong dulu, misalnya dalam konteks republik itu kan kita mengenal trias politika, bahwa trias politika itu ya presiden itu bukan paling tinggi gitu. Kan sekarang presidensial Pak Dokter. Oh, sekarang presidensial ya. Tapi kan tetap di counter, diangkat oleh DPR. Jadi presiden paling sial. Iya. Dia
bisa kalau sepakat 500 orang, tapi kalau presiden dia membawa dirinya sendiri, jadi tidak perlu kesepakatan banyak orang. Artinya pada akhir eksekutif itu lebih kuat karena dia satu kepala, satu lisan gitu ya, sehingga sangat mudah mengelola. Nah, DPR kan jumlahnya cukup banyak, 500 orang, dan itu harus sepakat. Oke, ya. Presiden bukan sepakat apa ya, berpendapat untuk tidak perempuan gitu ya. Tapi kalau wakilnya gimana? Kalau posisi wakil dan menteri ya, presiden pembantu kan, menteri pembantu ya. Menteri pembantu kan, di bawahnya gubernur silakanlah, kalau gubernur kan masih di bawah kontrol presiden gitu ya. Masih boleh kalau gubernur ya. Oke. Ya baik, terima kasih Ustadz ini. Ini ya. Oke, menarik sekali ya. Tapi saya bawa ke ini yang ada yang dari Sumatera tidak ya? Saya suka sejarah. Kebetulan kita juga belajar sejarah nih. Kita mengenal ada namanya itu Sultanah Sofiyah ya, yang menguasai atau yang berkuasa di Aceh Darussalam itu lebih dari 30 tahun. Dilanjutkan lagi oleh anaknya perempuan juga, kemudian dilanjutkan lagi oleh cucunya yang perempuan juga. Ini menurut saya ulama Aceh itu seperti apa dulu pendapatnya sampai 30 tahun dipimpin ya oleh seorang sultanah. Ini kan menurut saya juga menarik juga gitu, apakah karena konteksnya Indonesia sehingga kemudian Aceh Darussalam itu dipimpin oleh seorang perempuan. Tapi kemudian setelah ini hampir tidak ada gubernur Aceh itu perempuan. Ini sebenarnya sebagai bahan diskusi aja sih. Artinya ternyata di budaya kita itu memang udah dari dulu gitu ya. Ini juga nanti akan membantah untuk bahwa emansipasi ya, gender itu tidak laku di Indonesia dan juga beberapa wilayah di Asia Tenggara, karena perempuan itu dari dulu sudah biasa ladang, sudah biasa nyangkul, sudah biasa mereka bekerja, beraktivitas, bahkan di kepemimpinan ya di Majapahit misalnya, kemudian juga sampai Ratu Kalinyamar di Demak sana gitu ya. Ternyata ya udah terlalu banyak gitu. Bahkan kita tahu namanya Laksamana Malahayati yang menjadi pemimpin pasukan menyerang dari Demak sampai ke Malaka. Itu kan perempuan gitu kan. Itu jadi ya itu cukup banyak lah ya kajian-kajian itu, dan sayangnya memang di kajian sejarah Islam itu tidak terlalu banyak dibahas ya, termasuk ya yang enggak sudah jelas itu adalah Cut Nyadin gitu kan, bagaimana perjuangan, dan beliau adalah panglima kan, jelas panglima perang gitu. Sampai-sampai ingat sekali ketika beliau itu ditangkap gitu, ditangkapnya pun kan sebenarnya bukan karena kalah gitu ya, tapi karena pasukannya, salah satu pasukannya itu karena kasihan, sudah tua ya, buta gitu, perempuan tinggal di hutan gitu kan ya, kasihan gitu. Akhirnya kemudian dikasih tahu persembunyiannya bukan karena kalah gitu kan ya. Ini menjadi bahan yang nanti boleh diceritakan lah, ke baca bukunya lagi kemudian nanti bisa diceritakan. Oke, masih ada waktu sekitar 10 menit nih. Saya mau pindah ke yang belum sampai itu, justru di pendidikan. Ya, pendidikan. Saya mau nanya ke siapa ya? Ustadz Juni sama Ustadz Mulki sama Ustadz Hilmi, Ustadz Junaidi bisa ditanya nggak ya? Kalau nggak ditanya, sebagai pemantik saya suruh jawab satu menit saja satu-satu. Pertama ke Ustadz Mustafa dulu nih. Jawab dalam 1 menit gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya sistem pendidikan yang ada pada masa Nabi. Yang kedua nanti Ustadz Muslihuddin pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian Ustadz Heri nanti sistem pendidikan ya pada masa Umayyah, Ustadz Nur Huda Muhammad boleh ke Bani Umayyah, kemudian Ustadz Juni di Fatimiyah, kemudian Ibu Museti bisa di Turki Utsmani. Silakan 1 menit 1 menit. Pendidikan di masa Rasulullah SAW, pertama tentu rujukan sumber ilmunya adalah Nabi ya, setelah mendapatkan wahyu. Nah, kemudian tentu Nabi SAW kan selalu mewanti-wanti agar liyuballighu syahid al-ghaib ya, agar orang yang menyampaikan informasi itu kepada yang tidak hadir. Artinya Rasulullah sudah mengizinkan para sahabat itu mengajarkan pihak-pihak lain yang
tidak ikut di dalam majlis Rasulullah SAW. Artinya di antara sahabat itu juga menjadi pengajar sahabat-sahabat yang lain. Oke, saya potong dulu, Ustaz Mustafa. Saya potong dulu. Tadi perkataan terakhir, sahabat yang hadir menyampaikan kepada sahabat yang tidak hadir. Dalam teori pendidikan modern ini namanya apa nih untuk anak-anak? Untuk anak-anak. Untuk siswa, murid, santri. Jadi temennya ngajarin temennya lagi. Namanya apa tuh? Namanya apa itu ya? Diskusi. Ikuti gitu ya. Ada yang tahu nggak di sini ya, yang guru yang jadi kita ngajarkan satu orang, satu siswa, kemudian siswa itu nanti yang akan mengajarkan temannya lagi. Namanya apa itu ya? Tim MLM, dokter. Kayak gimana tuh? Namanya apa? Tutor sebaya. Sistem MLM kalau dalam jual beli. Tutor sebaya, Pak Ustaz, Pak Dokter. Oke, benar Ustaz Helmi ya, persebaya ya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi, masih setengah menit Ustaz Mustafa. Lanjutannya lagi. Kemudian juga setelah perang Badar, Rasulullah SAW itu menggiatkan ya kegiatan untuk belajar membaca ya, yaitu atas Abu Bakar ketika beliau meminta Rasulullah memanfaatkan tawan-tawan ahlu Badar itu untuk diambil keuntungan. Ya, salah satunya kalau yang punya harta menebus dengan hartanya, kalau yang memiliki kemampuan baca tulis mengajari ya. Dan Rasulullah ketika itu memerintahkan tawanan yang pandai membaca menulis itu untuk mengajari 10 sahabat. Kalau sudah lulus dia dilepas gitu ya. Nah, nanti yang 10 sahabat ini akan mengajari yang lainnya sehingga terjadi ya semacam revolusi ilmu pengetahuan di situ karena para sahabat akhirnya mampu atau memiliki kemampuan membaca dan menulis karena tadi tutorial sebaya tadi yang dilakukan oleh para sahabat kepada sahabat yang lain. Bahkan Rasulullah juga pernah menugasi secara khusus Zaid bin Thabit ya untuk belajar bahasa Ibrani. Artinya ketika itu mempelajari bahasa yang lain itu bukan hal yang tabu ya, tetapi justru Rasulullah sudah ada bahan-bahannya, ada cikal bakalnya ketika mengutus Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Ibrani, dan Zaid bin Thabit berhasil mempelajari bahasa Ibrani itu hanya dalam waktu 1 pekan atau 6 hari ya. Ini gambaran ya semangat belajar para sahabat di masa Rasulullah SAW itu seperti itu ya, sehingga keluarga-keluarga itu isinya adalah belajar ya. Ketika suami pulang dari majelis Nabi, yang ditanya pasti apa, hadis apa atau ayat apa yang turun hari ini, sehingga terjadilah sirkulasi ilmu di antara para sahabat. Saya kira demikian. Oke, luar biasa. Kayak tadi mau saya buat pertanyaan sebenarnya, tapi sudah terjawab juga. Berarti luar biasa nih Pak Mustafa nih. Oke, masih ada Pak tadi Ustaz Muslih ya. Satu ini aja saya ingin tahu saja dalam 1-2 menit itu tentang sistem pendidikan pada masa 4 Khalifah Khulafaur Rasyidin seperti apa sebenarnya. Silakan. Ya, silahkan. Masih mute. Maaf, dokter, sinyal kurang tidak stabil nih sinyalnya. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Saya juga sama nih, kameranya agak error nih, baru nih. Silakan mau jawab atau nanti dulu bisa berbicara. Pak Dokter. Ini masih putus sambung ini. Oke, kita pindah ke ini dulu, ke Ustaz Nurhuda dulu, Abu Hamad dulu. Tadi tentang di mana sistem pendidikan di mana? Masa Khilafah Rasyidin. Ya, dokter. Yang Ustaz Nurhuda tentang tadi sistem pendidikan pada masa siapa? Bani Umayyah. Oke, Bani Umayyah itu masa keemasan.
dari sisi sains. Silakan dijelaskan dalam 1 sampai 2 menit. Pada masa dinasti Umayyah ini, meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan bin Umayyah. Muawiyah itu mulai ditulis. Artinya penulisan itu dia Al-Quran dan di masa inilah para imam madhab dilahirkan sampai nanti puncaknya masa pertama kitab hadis Al-Muwatta yang ditulis oleh menjadi kitab yang sangat populer pada masanya, saja menjadi sebuah rujukan dan menjadi hukum negara pada waktu itu. Nah tentunya bagaimana pendidikan berkembang masa itu. Pendidikan pada masa itu berkembang melalui kutab-kutab. Kutab itu mungkin kalau sekarang istilahnya kayak pondokan-pondokan itu ya. Jadi sebuah tempat santri di situ belajar menulis, belajar membaca, belajar menghafal dan seterusnya. Nah, di samping itu juga membuat halakoh-halakoh di masjid-masjid. Kemudian para imam itu bisa duduk seperti ini halakoh-halakoh Quran yang ada di masjid-masjid. Halakoh Quran, halakoh hadis, halakoh tafsir, halakoh nahwu dan seterusnya. Itu di masjid-masjid. Misalnya saja di masjid Muawiyah yang ada di Damaskus atau di Dimashq. Itu sekarang masjidnya masih ada, Masjid Putih atau yang ada sana itu namanya. Nah di situ halakoh-halakoh Al-Quran, halakoh-halakoh tafsir, halakoh hadis, halakoh semuanya itu ada. Dan selain halakoh-halakoh ini, nanti para santri itu akan belajar kepada para imam-imam. Misalnya saja Imam Malik itu punya majelisnya, kemudian berdatangan para murid-murid dari berbagai daerah, kemudian hadis mulai berkembang, mulai dibukukan, dan para muhadis, para rawi, ini nanti akan dicari di situ para para murid-murid akan berdatangan. Namun dari para rawi ini tidak semuanya siqah, tidak semuanya dhabit. Maka mulai berkembanglah sesudahnya itu ilmu jarh wa ta'dil. Wallahu a'lam, mungkin itu dokter. Oke, sekian sekelahiran ya cukup ini. Nanti tentang penerjemahan nanti insya Allah termasuk juga berbagai ilmu yang berasal dari Persia dengan Yunani juga itu nanti akan dibahas secara detail di khusus sesi untuk di peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Oke, Ustaz Muslihuddin boleh ini dalam 1 sampai 2 menit silahkan. Ya, masih mute. Ya, Oke, tadi saya 1-2 menit. diminta pendapat terkait dengan Khulafaur pendidikan Rasyidin di masa Khulafaur Rasyidin. Di masa Khulafaur Rasyidin wabil khusus di masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengikuti persis apa yang dijalankan di masa Rasulullah SAW. Beliau tidak mau bergeser sama sekali dari apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika memasuki pada di masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau sebagaimana karakteristik beliau itu. Kemudian beliau mulai melakukan ijtihad di dalam beberapa hal. Kemudian beliau mulai melakukan ijtihad di dalam beberapa hal, demikian juga di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, karena sesuai dengan perkembangan wilayah kaum muslimin. Kemudian sehingga itu dibutuhkan ada inovasi-inovasi baru dari masa Rasulullah SAW. Misalkan saja dalam bab-bab tertentu, dalam mengumandangkan adzan atau dalam menjalankan salat tarawih, dalam beberapa hal, sehingga ada sedikit perbedaan dari masa Rasulullah SAW
tentunya bukan dengan niatan mereka ingin menyelisihi Rasulullah SAW dalam hal itu. Oke, fokus ke pendidikan. Adapun yang di dalam pendidikannya, yang pendidikan saja. Sistem pendidikannya, mereka berfokus bagaimana di masa Rasulullah SAW. Kalau di masa Rasulullah SAW ada orang-orang yang memang mutakhasisin di dalam bidang-bidang tertentu seperti Ahlus Suffah, dan itu tetap dijalankan di masa kekhalifahan berikutnya. Jadi al-mutakhasisin itu tetap dijalankan sebagai di masa-masa berikutnya, di masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan selanjutnya. Oke, terima kasih Ustaz Samsudin. Ini masih panjang, waktunya udah lewat banyak nih. Baik, Terima kasih, Pak ini Dokter. akan panjang. Ya, silakan Ustaz Saya Helmi mau tadi komentar. dapat untuk pendidikan di masa Turki Utsmani ya. Oke, Utsmaniyah Baik, gimana? saya akan mencoba. Jadi di masa Turki Utsmani itu ada yang disebut dengan Sibyan Mektepleri atau disebut dengan sekolah dasar. Dan sekolah dasar itu merupakan kelanjutan dari sekolah yang dikenal dalam Islam sebagai kutab. Kutab Seperti itu. ya, lanjutannya ya. Dan itu dicetuskan, lanjutannya itu dicetuskan oleh Padishah Alu Uthman. Seperti itu. Itu saja cukup. Wih, nanti ceritanya akan banyak lagi khusus tentang peradaban Islam pada masa Turki Utsmani, karena tadi saya nyebutkan ada istilah harim gitu ya. Itu adalah satu perspektif, menyebutnya itu adalah lembaga pendidikan yang dibangun khusus untuk akhwat atau putri gitu ya. Jadi belajar tentang merias, merawat tubuh, kecantikan, keterampilan khusus perempuan dan lain sebagainya. Ada harim. Nanti boleh baca tuh. Oke, Ya, betul, waktunya betul. kita terbatas nanti di Turki Utsmani. Sekarang Bu Museti, tadi tentang apa? Fatimiyah ya, silahkan. Dalam 1-2 menit. Khalifah Utsman bukan Pak Dokter? Khalifah Utsman ya enggak sih kayaknya. Tadi Fatimiyah kayaknya. Yang Fatimiyah jadi yang adanya Universitas Al-Azhar. Fatimiyah. Fatimiyah. Jadi Daulah Fatimiyah ini ya walaupun sebagian memang banyak pengaruh dari Syiah gitu ya, tetapi kemudian pendiri dari Universitas Al-Azhar. Makanya Al-Azhar itu adalah Zahra ya, Fatimatul Zahra gitu ya. Tapi kemudian ketika digantikan oleh Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian kembali lagi menjadi Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, nggak apa-apa, kita pindah ke Ustadz Heri Wicaksono. Tadi tentang apa ya? Saya kasih ini ya, sistem pendidikan Islam pada masa siapa ya? Umayyah kalau tidak salah tadi. Oke, Umayyah. Tadi ada Umayyah, kayaknya ke Abbasiyah kali ya. Tadi sama yang Umayyah juga ada yang Umayyah juga ya. Tapi nggak apa-apa, silakan. Gimana? Umayyah di Spanyol kali ya, Andalusia. Ya, jadi memang ada beberapa perbedaan ya dari sistem pendidikan ya masa-masa Nabi, kemudian masa-masa 4 sahabat dan masa-masa setelahnya gitu ya. Pada masa Nabi kan sifatnya itu kan tersentralisasi, dan masa-masa 4 sahabat juga masih tersentralisasi gitu ya, dengan pusat di Makkah ataupun Madinah gitu ya. Nah, ketika Islam itu, peradaban Islam dan sebagainya itu berkembang, kemudian terjadi perluasan wilayah ya ke Syam, Irak, ke Mesir dan sebagainya gitu ya, sudah otomatis ketika terjadi perluasan wilayah juga terjadi penyebaran para sahabat gitu ya, penyebaran para sahabat yang kemudian memang diutus untuk memberikan pemahaman tentang Islam. Dalam hal ini sudah tentu itu menjadi bagian dari sebuah pendidikan gitu ya. Nah, tidak dipungkiri bahwa perluasan wilayah itu akan menjadikan yang tadinya tersentralisasi di Mekah Madinah misalnya itu menjadi terdesentralisasi gitu ya, artinya menyebar. Betul. Jadi setiap wilayah itu misalnya di Syam, Irak, Basrah dan sebagainya itu ada beberapa sahabat yang memang ditugaskan khusus untuk memberikan
pembelajaran gitu ya kepada muslim-muslim yang ada di sana gitu ya. Dan pembelajaran tadi tentunya berpusat masih ya di sekitaran masjid, karena memang masjid jadi pusat dakwah dan pembelajaran gitu ya. Namun juga tadi sempat disebut ada kutab-kutab dan sebagainya. Nah, kutab-kutab dan sebagainya itu menjadi sebuah perluasan dari masjid tentunya untuk memberikan pembelajaran kepada umat muslim waktu itu ya. Kita ambil contoh misalnya di Mekah misalnya masih ada sahabat Mu'adz bin Jabal, kemudian di Bashrah mungkin ada Anas bin Malik dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Tapi tetap apa yang jadi persamaan itu adalah pendidikan itu satu masih mengajarkan tentang Al-Quran, masih mengajarkan tentang hadis-hadis, kemudian tafsir, fikih dan sebagainya gitu ya, dengan fokus-fokus seperti itu gitu ya. Wallahu alam itu yang mungkin bisa Ana sampaikan. Afan, ya masih banyak sekali ya yang perlu kita eksplor. Tadi kita belum menyentuh istilahnya ada dua. Ada pertama adalah Baitul Hikmah, kemudian yang kedua itu adalah Darul Hikmah, gitu ya. Itu di Umayyah, kemudian berkembang pesat di Abbasiyah. Ya, kemudian juga saya belum menemukan sebenarnya tadi itu masih general terkait dengan pendidikan. Misalnya kita pengen cari pendidikan anak itu sebenarnya seperti apa pada peradaban-peradaban itu. Ya, anak mulai dari ya 1-5 mungkin di orang tuanya gitu ya. 5 tahun sampai remaja itu seperti apa? Apakah mereka ikut halaqah? Apakah mereka ikut kutab? Atau definisi kutab itu kapan munculnya sebenarnya gitu ya? Kutab itu kapan? Nah itu. Kemudian yang terakhir dari saya karena ada 40, silakan yang bisa menjawab tapi saya batasi hanya 3 orang saja dan menjawabnya hanya dalam 1 menit saja. Pertanyaannya adalah bagaimana bagaimana mencari akar dari KBM atau belajar merdeka di dalam Islam, atau sebutkan akar model belajar merdeka dalam peradaban Islam dalam 1 menit. Silakan Pak Mustafa. Jadi kita merujuk kepada universitas di zaman dahulu, dimulai dari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas ini 1 orang tapi dia seperti universitas. Setiap orang yang datang kepadanya bisa belajar apa saja ya, mulai belajar sastra, tafsir ya, hadis ya, dan itu bebas gitu ya. Jadi tidak dibatasi belajar apapun. Ibnu Abbas ini memang dia sebagai kanzun ilmi ya, sebagai gudangnya, dan dia menjawab semuanya gitu ya. Nah, ketika itu orang belajar sesuai dengan muyulnya masing-masing gitu ya. Nah, jadi Ibnu Abbas sebagai orang guru tidak memaksa para muridnya harus belajar bidang ini, bidang ini, bidang ini. Tapi apa yang mereka inginkan dilayani gitu ya. Ya mungkin ini sebagai akar ya, bagaimana belajar merdeka ya, belajar sesuai dengan apa yang menjadi muyul dan kecenderungannya gitu ya. Itu saya kira, Dokter. Oke, tambahan, kalau Abdullah bin Abbas, beliau ada nggak karakter yang memang menjadi kekhasan beliau gitu? Maksudnya terkenalnya tuh di bidang apa? Apakah itu boleh spesialisasi atau memang generalisasi? 1/2 menit. Abdullah bin Abbas ini ilmunya memang sangat luas gitu ya. Artinya kalau ada orang sekarang yang spesialisasi di bidang tertentu ya karena ada keterbatasan. Tapi kalau Abdullah bin Abbas ini memang dia ahli tafsir, dikenal sebagai mufassir, tapi dia juga ahli syair, dia juga sebagai ahli sejarah, dia juga seorang perawi yang handal gitu. Jadi memang dia menguasai banyak cabang ulum agama ketika itu ya, sehingga muridnya pun belajar
dengan mengambil spesialisasi yang ingin dipelajari dengan keterbatasannya masing-masing. Saya kira demikian, Dokter. Oke, terima kasih. Nanti masih agak-agak belum yakin sih ini ya. Maksudnya apakah spesialisasi itu penting gitu ya? Apakah Nabi juga memberikan ke sahabatnya itu spesialisasi, misalnya Muad bin Jabal misalnya, atau Ali bin Abi Thalib, atau Utsman, atau siapa gitu yang dia spesialisasi. Tapi nggak apa-apa. Kita berikan dua orang lagi. Silakan yang mau jawab. Jadi akar dari belajar merdeka ini dalam Islam itu seperti apa sebenarnya? Terima kasih untuk Pak Mustafa. Silakan ada yang mau jawab. Jadi akar dari belajar merdeka itu seperti apa sebenarnya dalam Islam ini gitu. Silakan Ustaz Muslihuddin dalam 1 menit. Surah akar sebenarnya sebetulnya dari surah At-Taubah itu. Falaula nafaru min kulli firqatin liyatafaqahu fid din liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Itu menjadi dasar belajar merdeka. Artinya tidak ada pembatasan di sana, sehingga siapapun juga mereka yang mau belajar sesuai dengan ketersediaan waktunya, dan yang lain melakukan tugas sebagaimana tugasnya. Iya, masih batuk tadi sih ya, di dalam surah yang di dalam surah At-Taubah. Adapun berkenaan dengan spesialisasi di dalam belajar, tentunya yang dilandasi dari surah Al-Isra, qul kullu ya'malu ala syakilati, masing-masing agar beramal sesuai dengan skillnya. Sesuai dengan syakilahnya. Jadi skill ya. Skill itu dari syakilah. Bener itu ya. Artinya sin sama sin ya. Oke, terus dari syakilahnya. Itu menjadi landasan bahwa orang harus mengembangkan sesuai dengan kompetensinya. Maka di sana tentunya spesialisasi itu tentunya masing-masing harus meraba kompetensinya ada di mana begitu. Betul. Adapun mereka yang multi talent, sebagaimana Ibnu Abbas, kemudian Al-Qurtubi dan para imam terdahulu, mereka kan multi talent. Jadi para ulama palu gada begitu. Apa lu minta gua ada gitu ya. Itu saja Pak Dokter. Oke, sekian, terima kasih. Tadi sebenarnya terkait dengan spesialisasi juga sebenarnya udah agak kelihatan gitu ya. Kemudian juga ada sisi sebenarnya yang dimaksud dengan belajar merdeka yang saya pahami itu adalah tadi mengembangkan potensi dari siswa, kemudian juga mengidentifikasi apa passion dia, kemudian nanti kita mengarahkan. Nah, kalau di level sekolah rendah, sekolah dasar, menengah itu memang biasa dia masih proses untuk identifikasi. Ketika sudah menengah sudah sekolah atas, dia sudah diarahkan sampai ke universitas, itu sebenarnya udah spesifikasi gitu ya. Satu lagi, siapa nih? Saya Muhammad mau menjawab. Silahkan, akar dari belajar merdeka dalam Islam. Izin untuk menyampaikan belum terbayang, Dokter. Ya, nanti tadi yang ada satu lagi sebenarnya, ada ini juga, tapi untuk PR di rumah aja. Ustadz Heri mau komentar tentang akar dari itu, atau Ustadz Zakaria nih yang lagi di jalan nih kayaknya. Atau Bung Museti mau komentar di belajar merdeka? Ustadz Zakaria bisa? Oke, agak susah kali. Baik, nggak apa-apa lah. Kita udah lewat ya. Udah 47 saya batasi. Terakhir tadi terkait dengan akar dari belajar merdeka. Kemudian satu lagi tadi yang belum saya dapatkan itu sebenarnya konsep pesantren atau pondok di mana siswa itu menginap, itu sebenarnya sejak kapan itu ada, kemudian bagaimana sikap, istilahnya itu sikap dalam artian pendapat-pendapat dari salaf, dari khulafaur rasyidin, dari tabiin, tabi'in sampai Umayyah, Abbasiyah, apakah yang menginap kemudian ini kan satu pondok itu ada atau belum, itu kayaknya next ya. Tapi kayaknya Pak Mustafa mau komentar lagi. Ya, boleh Pak Dokter. Silakan terakhir ya, ini sebagai closing statement sekalian. Sebenarnya konsep pondok ini
ada akarnya sejak zaman Rasulullah SAW. Itu ketika Rasulullah menyiapkan di Masjid Nabawi itu lorong atau sufah ya. Betul, Ahlus Sufah. Memiliki rumah gitu ya. Nah, mereka dulu nggak punya rumah, kemudian disiapkanlah satu lorong untuk tinggal mereka. Dan Ahlus Sufah ini banyak sekali menimba ilmu akhirnya dari Rasulullah SAW karena posisinya dia memang di masjid. Enggak? Betul. Ini Ahlus Sufah adalah Abu Hurairah yang kemudian dia mampu meriwayatkan hadis sampai berapa itu terbanyak ya, 8.000 atau berapa hadis yang itu sangat fenomenal, padahal keislamannya itu baru tahun ke-8 Hijriah. Artinya beliau hanya beberapa tahun bersama Nabi tapi menguasai hadis paling banyak gitu ya, karena salah satunya didukung oleh kebersamaan beliau dengan Nabi yang intensitasnya lebih tinggi karena tinggalnya di masjid ya, di mana Rasulullah SAW paling banyak menghabiskan waktunya di situ ketika ada di Madinah. Wallahualam, betul. Oke, tapi justru bisa dibantah juga sih bahwa Ahlus Sufah itu adalah orang-orang yang sudah dewasa dan mereka memang tidak memiliki tempat ataupun tempat tinggal. Jadi kalau dibandingkan dengan santri yang usianya SMP atau SMA, bahkan ada yang SD, sepertinya nggak bisa disamakan gitu, karena Ahlus Sufah itu sudah dewasa, kemudian sementara santri itu ya SD, bahkan ada yang SD SMP gitu, bahkan ada yang masih lebih kecil dari itu gitu. Maksud saya itu adalah sebenarnya pendidikan anak SD dengan SMP umuran ini ya, bukan ini ya, itu sebenarnya dalam Islam itu dulunya itu seperti apa? Apakah mereka dipisahkan gitu, atau mungkin mereka masih butuh kasih sayang orang tua sebenarnya? Itu sebenarnya. Abu Hamad mau menjawab? Tadi jadi panjang ceritanya. 1 menit silakan. Ini ketika turun ayat Quraitan nasadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu di akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak qabail, perwakilan dari qabail itu nyantri. Nyantri dari Rasulullah, dari para sahabatnya berhari-hari, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Nah, bahkan Musailamah yang dijuluki Al-Kadzab sendiri pun dulu itu santrinya, itu santrinya. Tapi santrinya nggak niat mencari ilmu, tapi ngamatin. Kok Muhammad keren banget ya? Oh ternyata Nabi. Demikian aku pulang waktu Nabi. Terus apa namanya? Ada nggak kisahnya? Ada yang anak kecil nggak? Nah, kemudian anak kecil itu misalnya yang dari Taif, kalau tidak salah itu namanya apa itu Malik. Beliau itu masih kecil belia, karena di Madinah itu akhirnya nyantrinya itu banyak menghafal Quran akhirnya. Nah pas ketika pulang menjadi imam itu ada di hadis Bukhari dan Muslim, kemudian dimuat oleh Imam Al-Hafizi dalam Umdatul Ahkam. Tapi saya lupa nama itu siapa itu. Lupa. Kemudian sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW sudah wafat, sudah wafat, itu yang paling banyak murtad itu adalah kaum Arab. Kaum Arab itu murtad. Muhammad sudah mati, Nabi. Dan demikian sudah selesai kita Islamnya. Akhirnya banyak murtadun itu kan, sehingga Abu Bakar. Nah, Taif hampir murtad itu, hampir murtad. Nah, kemudian anak itu bangkit langsung bangun. Kamu itu malu nggak sih? Kita ini yang terakhir masuk Islam kok kita mau yang pertama kali murtad lagi. Akhirnya nggak jadi nggak jadi murtad. Mungkin itu salah satu berkahnya doanya Rasul SAW ketika pulang dari hijrah ke kota Taif yang dilempar itu, ya Allah, tidak apa-apa, tapi keluar dari mereka adalah keturunan yang menyembah pada. Mungkin itu salah satu keberkahan dari doa Rasul SAW. Dan selain itu, kalau seandainya di masa Muawiyah misalnya, nah itu kita lihat kisahnya siapa namanya Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i sendiri nyantri dari Ghazah kemudian ke Mekah, setelah Mekah kemudian nyantri ke Imam Malik di Madinah, setelah itu nyantri lagi. Nah itu kan dalam kondisi memang mungkin
dan tentunya banyak yang sebaya dengan beliau. Oke, baik. Terima kasih Jazakallah khairan atas semuanya. Ini sudah jadi satu titik terang lah ya. Tapi nanti kita akan eksplor lagi lebih dalam terkait dengan sebenarnya seperti apa. Karena mungkin ada beberapa ini ya, beberapa perubahan di masyarakat sehingga kemudian ya jawabannya adalah santri gitu ya. Jawabannya adalah pesantren gitu ya. Tapi kemudian kita juga harus kritis juga sebenarnya ini perkembangan untuk anak, kemudian untuk ini itu seperti apa sebenarnya gitu. Ini makanya kita cari akarnya gitu. Akarnya tadi kisah apa rihlahnya para ulama dalam Thalabul Ilmi itu menjadi satu penerang awal. Nanti kita akan lihat lagi setiap periode itu bagaimana sebenarnya pendidikan anak secara ya spesifik pada setiap periode dalam peradaban Islam. Termasuk juga tadi pendidikan orang dewasa karena kita ada beberapa pendapat mengatakan Islam itu pendidikan untuk anak itu enggak terlalu kelihatan dalam sejarah peradaban Islam. Yang ada tadi adalah pendidikan orang dewasa gitu ya. Yang anak itu hanya ada beberapa orang saja. Kenapa nih? Apakah memang mereka yang mendidik itu adalah orang tuanya mungkin gitu ya, ayah ibunya atau mungkin yang terdekat saja sehingga tidak terini. Kita akan eksplor itu lebih jauh lagi. Insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang ini sudah lewat jauh sekali. Wa jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan untuk semuanya. Ustaz Heri, Ustaz Juni, Ustaz Nur Huda Bahma, Ustaz Huda, Ustaz Mustafa, Ustaz Helmi, Bu Musyadi, terima kasih Ustaz Junaidi, Ustaz Zakaria dan Ustaz Buki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Dokter. Ya, syukran, barakallahu fiik wa iya.